Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang lagi pakai antivirus McAfee? Sebenarnya sih saya nggak tahu ya ini pronounce-nya bener apa enggak, tapi ini antivirus biasanya bawaan laptop dari laptop Lenovo. Nah, saya mau sharing pengalaman saya pakai McAfee ini selama 2 tahun sampai akhirnya saya shock karena kemarin tiba-tiba auto debit dan saya mau refund ya, karena harganya itu subhanallah untuk kantong saya ya, yang semulanya itu saya beli dari harga 200.000 terus 136.000, tiba-tiba di tahun ketiga auto debit dari rekening saya itu harganya 800.000 dan itu membuat saya cukup shock. Di sini saya mau sharing ke teman-teman karena kemarin saya tuh terus terang cari video tutorialnya agak susah ya. Dan saya nemu satu video, tapi dia itu nggak ngobrol kayak gini, dia cuman menunjukkan tutorialnya dan itu berbahasa Inggris, dan itu udah berbeda dari cara refund yang dia kasih sama yang baru kemarin ini tanggal 1 Februari 2024 saya alamin. Nah, saya mau sharing dulu ya. Tapi saya minta maaf dulu nih, videonya agak gelap dan mungkin suaranya kurang jelas karena yang pertama, lampu kamar saya itu mati per hari ini tadi pagi, dan yang kedua saya nggak punya mic. Di sini tujuan saya murni sharing aja ke teman-teman, siapa tahu ada yang butuh. Awal saya beli laptop itu di tahun 2018 Februari ya. Waktu itu saya habis kemalingan laptop juga di rumah saya. Jadi saya beli laptop Lenovo, tipenya ini saya lupa ya, belum saya buka juga. Dan di dalam laptop itu sudah ada antivirus bawaan tapi bentuknya masih trial. Nama antivirusnya itu McAfee kalau saya nyebutnya, cuma saya nggak tahu pronoun aslinya itu kayak gimana. Cuman kalau di spell itu MCAFF dan E kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, kalau nggak salah trial itu sekitar berapa bulan ya, 1 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, itu 1 minggu kayaknya, nggak nyampe 1 bulan deh, tapi uh, trialnya itu kayaknya nggak nyampe 1 bulanan ya. Terus ada penawaran perpanjangan karena saya ngerasa butuh antivirus. Saya juga harus mengamankan data-data di laptop saya karena saya sering browsing dan lain-lain untuk tugas kampus. Jadi saya perpanjang lah, waktu itu dapat diskon, saya lupa harganya tapi sekitaran 200.000. Aman aja sih, selayaknya antivirus biasa. Padahal dulu waktu masih kuliah saya biasanya pakai antivirus gratis ya. Karena saya ngerasanya saya butuh yang premium, ya saya belilah, dan harganya juga cukup masuk di kantong. Waktu itu sekitar 200 ribuan dan tidak nyampe 300 atau bahkan 250, saya lupa harganya. Kemudian berjalan baik, nggak ada masalah, nggak ada kendala juga, alhamdulillah. Di tahun 2022, tahun 2022 itu saya dapat notifikasi email untuk perpanjang, tapi alhamdulillahnya ya, waktu itu saya lagi nggak punya uang juga, jadi saya memutuskan ketika ada penawaran dari McAfee-nya, loh kok harganya itu udah di luar nalar ya, ternyata itu harganya hampir 1 jutaan 1 tahun. Nah, saya putuskan untuk unsubscribe, tapi saya beli lagi dengan antivirus yang sama ya mereknya, di salah satu platform e-commerce, dan itu harganya hanya 136.000 karena lagi diskon juga, dan itu official store. Jadi saya belilah gitu kan, saya pasang. Nah, ternyata pasang itu ada penawaran pembaharuan otomatis. Karena waktu itu bahasa Inggris saya belum terlalu bagus dan lancar, jadi saya main oke-oke aja. Dan saya di situ, salahnya saya adalah saya masukin nomor kartu debit saya dan saya tidak mengoffkan untuk untuk perpanjang otomatis. Jadi ya udahlah, karena saya juga
buru-buru, dan saya juga jujur banget, saya tuh waktu itu bahasa Inggrisnya masih sangat bodoh ya. Nah, berjalan 1 tahun, singkat cerita, sampailah di 2024 atau di tahun ketiga pembelian laptop ini dan pemakaian antivirus ini. Ketiga atau kedua ya? Berarti udah ini ada yang ketiga. Kayaknya di bulan Januari ini saya tuh dapat notifikasi email, cuman karena saya pikir spam dan saya nggak baca dengan seutuhnya. Untuk peringatan perpanjangan ya, perpanjangan langganan antivirus, saya skip. Setelah saya baca, oh iya gue mau akan perpanjang nih di bulan Februari. Saya biasanya tuh selalu kasih note di tanggal-tanggal tertentu, tapi itu kelolosan. Di tanggal itu 1 Februari itu, singkat cerita, sampailah di tanggal 1 Februari 2024. Dari pagi aman nih gitu kan. Alhamdulillahnya juga saya baru habis dapat rezeki dari tempat kerja saya yang kedua. Nah, saya transferlah ke nomor rekening debit, nomor rekening saya yang terhubung dengan subscription antivirus tersebut, antivirus McAfee maksud saya. Saya transfer uang jajan saya selama 1 bulan di rekening saya itu tanpa saya berpikir macem-macem ya. Singkat cerita, sampailah di sore hari, sampai rumah pulang kerja, tiba-tiba ada notifikasi email masuk. Pemberitahuannya pakai bahasa Inggris ya. Terus dia menyatakan bahwa saya sudah memperpanjang langganan saya di antivirus McAfee itu sebesar 74,9 sekian dolar US di Singapura, dolar Singapura kalau nggak salah ya, dan itu kalau dirupiahin sekitar 800.000, dan itu lumayan banget buat saya. 800.000 itu bisa untuk beberapa minggu gitu, untuk jajan, untuk pegangan beberapa minggu gitu. Saya shock banget ya. 800.000 tuh buat saya besar banget. 800.000 rupiah ya, itu besar banget. Saya bingung, dengkulnya rasanya lemes banget. Terus saya langsung minta bantuan ke teman saya ya. Bantuan pertama adalah ke teman saya yang perempuan. Saya menceritakan tentang keapesan saya ya, kalau kata orang Betawi apes. Gimana nih guys gitu, gue baru habis bla 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 gitu. Teman saya bilang, kok bisa? Ya saya ceritakan lah, dan teman saya bilang, ya udah ikhlasin aja gitu. Karena itu kan auto debit dari rekening ya, dari rekening pribadi auto debit, bukan dari kartu kredit. Saya juga nggak ngerti cara pakai kartu kredit ya, saya punyanya debit. Dan ya mendengar kata ikhlaskan, ya saya sih udah pasti itu kayaknya nggak balik deh gitu. Karena cuman saya adalah orang yang maunya usaha dulu baru nyerah gitu. Karena bu saya 800.000 saya perjuangkan. Terus selain saya menghubungi teman saya yang perempuan ya, yang sering saya ajak untuk ngobrol, saya juga menghubungi 2 orang teman saya yang kebetulan dia adalah seorang IT profesional gitu, teman kuliah juga. Saya WhatsApp, yang satu itu saya WhatsApp, respon WhatsApp tapi lama. Yang satu itu sama sekali nggak respon. Akhirnya saya telepon karena saya merasa lebih enak ngobrol sama teman saya itu. Dia bilang jawabannya ada, waduh dek, nggak bisa kalau udah auto debit gitu ya. Kedua, ikhlasin. Kok bisa gitu? Ya udah nggak bisa deh gitu. Ya dari situ ketika saya udah dapetin jawaban ya udah ikhlasin, ya udahlah, mau nggak mau ya sepertinya akan hilang. Tapi saya lagi-lagi saya orang yang selalu berusaha sampai mentok. Kemudian teman saya yang kedua itu yang IT profesional juga, jawabannya sama.
ya nggak bisa lagi. Kenapa pakai auto debit ya? Kenapa sih biasa juga pakai yang bajakan? Nah, kok bisa-bisanya lo pakai premium gitu? Ya saya ngambil wudhu maghrib itu pas kejadiannya maghrib, saya ngambil wudhu, saya usaha lagi, saya cari tutorial di YouTube, beneran di YouTube. Saya scroll, saya nemu, nggak scroll, jadi di YouTube video terbanyak sampai 5,8K penayangan ya, karena itu kayak satu-satunya tutorial yang agak jelas gitu kan menurut saya, karena itu yang pertama ya, jadi random aja gitu ngambil videonya. Videonya nggak ada suara, hanya narasi aja, hanya bentuk teks gitu aja, dan alhamdulillah ya bahasa Inggris saya udah lebih baik saat ini. Terus ternyata tutorial yang dia kasih itu tidak sama dengan menu-menu yang uh, official store-nya yang sekarang gitu, dari makeup yang sekarang ada menu-menu yang dihilangkan. Menu apa itu ya? Menu refundnya hilang, udah nggak ada. Saya juga baca komen-komen di video itu kasih tahu sama, menu refundnya hilang. Terus mau nggak mau gimana ya, mau nggak mau kita harus telepon ke customer service McCafe-nya. Cuma di situ nomor customer service-nya McAfee itu kurang jelas ya, karena instruksinya semuanya berbahasa Inggris gitu kan. Terus saya juga masih ngikutin tutorial yang pertama yang saya dapat dari YouTube itu, dan cuma muter-muter di situ aja gitu kan ya. Ternyata ada di beranda, nanti akan saya tunjukin. Tapi ketika saya telepon nomornya nggak bisa, ternyata itu lokasinya adalah Australia gitu. Nah, ketika itu saya udah mulai tingkat kepasrahan saya kayak ya udahlah mungkin hilang kali ya gitu. Tapi tetap saya berusaha terus ya sampai saya mentok. Kemudian ternyata mungkin karena di menunya itu di Australia itu, saya nggak tahu ya, saya juga lupa itu Australia atau bukan ya. Nanti dilihat aja ya. Ternyata di tanda panah merah itu harus diklik, dan kliknya itu lumayan cepet ya, dia pindah-pindah menunya. Akhirnya ketemulah customer service untuk Indonesia ya, untuk pelanggan Indonesia. Tapi sebelum itu saya sudah hubungi official store-nya yang di e-commerce itu, cuman karena waktunya udah lewat jam kerja, di responnya itu baru besok harinya itu, yaitu sekarang hari Jumatnya. Tapi malam itu ketika tidak direspon, alhamdulillah saya telepon ke customer service Indonesia gitu. Saya telepon, alhamdulillahnya nyambung, cuma lama ya, lumayan lama. Ternyata ujian selanjutnya datang. Apa itu? Ya, ternyata customer service-nya itu bukan orang Indonesia. Customer service-nya itu orang luar. Ya. Orang mana? Orang India, ya. Bahasa Inggris saya walaupun saya bisa conversation sehari-hari, itu masih nggak bagus ya, cuman sebatas you know I know gitu kan. Aduh, itu tuh saya udah mau nangis rasanya ya. uh, saya telepon, uh, dia pakai bahasa Inggris ya, untuk prolog selamat datang ya, saya langsung bilang, sorry miss, can we speak in Indonesia, in bahasa Indonesia gitu kan ya. Terus ternyata dia bilang dia bukan di Indonesia, dia bisanya bahasa Inggris lah, intinya kayak gitu kan. Terus oh ya udah, deg-degan dong, serasa lagi ujian kan saya jadinya. Ya udahlah, akhirnya cus ya lama tuh.
verifikasi karena pronunciation-nya dia beda dengan pronunciation orang Indonesia kayak saya ya yang baru belajar. Pertama, kesulitan kendala saya adalah suaranya yang nggak begitu jelas. Yang kedua, pronunciation-nya saya dan dia itu beda gitu kan ya. Ketiga adalah ketika kita udah mulai masuk ke conversation untuk verifikasi alamat email atau verifikasi akun kita di McAfee. Nah, itu kendalanya adalah spelling ya. Spelling saya sama dia beda. Ketika saya sebutin email saya yang panjang itu, dia bingung kan. Akhirnya sebenarnya sih itu kayaknya yang bikin durasi teleponnya tuh lama banget, sekitar 40 menitan ya. Itu akhirnya spelling email kita satu huruf, email saya satu huruf ya, di spelling gitu. Akhirnya udah registrasi itu sekitar hampir 20 menitan, kayaknya 20 menitan lebih. Dia bilang dia udah mencatat akun saya, verifikasi, pendaftaran komplain untuk refund gitu kan ya. Saya awal itu saya udah jelasin saya mau refund gitu kan. Terus ternyata dari dia itu akan dioper lagi ke customer service bagian finance apa ya, refund gitu pokoknya, finance apa panjang deh pokoknya, finance refund. Dari situ saya pikir ya sesama orang India juga lah ya gitu kan ya, cuman saya bilang sama dia bahasa Inggris saya belum terlalu bagus gitu kan, jadi sama sebenarnya, you know I know gitu saya. Nah, dari situ ujian selanjutnya dimulai dan ternyata customer service untuk bagian finance, untuk bagian menurunkan itu beda lagi. Itu langsung ke pusatnya ya, di mana Australia. Jadi saya dari customer service satu yang orang India, saya diteruskan ke bagian refundnya yang itu orang customer service-nya Australia, dan jujur suaranya itu sangat kurang jelas dan sampai saya bilang dia tolong ngomongnya agak pelan karena saya nggak bisa dengar dengan jelas dan bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus gitu. Alhamdulillahnya ya dia mau gitu kan ya. Terus ngobrol-ngobrol, nggak ngobrol sih ya sebenarnya karena kendala suara dan juga saya nggak terlalu jelas pronunciation-nya dia. Mungkin karena saya yang belum banyak belajar ya, bukan mungkin. Akhirnya sama spelling email juga, terus diverifikasi lagi, ditanya alasannya kenapa, saya bilang ya saya jujur alasannya karena yang ini terlalu mahal ya, karena sebelumnya harganya tidak sampai situ. Lalu diceklah langganan saya selama 2 tahun itu, saya bilang saya mau refund itu kan ya, tapi tidak semudah itu ya. Ujian selanjutnya tidak semudah itu untuk refund. Setelah kita kasih tahu alamatnya, tidak semudah itu untuk refund. Kemudian dia menawarkan lagi ya, menawarkan apa, menawarkan kita tetap berlangganan dengan dikasih diskon sama dia dan uang kita dikembalikan itu sepertiganya ya. Karena kalau saya hitung-hitung itu nggak nyampe 300.000 dikembalikan, dari 800.000 itu sekitar 200 ribuan yang akan dikembalikan. Tapi saya tetap bisa pakai McAfee selama 1 tahun karena itu udah didiskon sama dia. Saya tetap nggak mau, tetap dia ngasih alasan ya. Untungnya saya nggak ngerti dia ngomong apa ya, saya cuma bilang negosiasinya lama banget ya kan ya, itu hampir ya lama pokoknya saya negosiasi sampai saya memohon ke dia untuk
please just refund my money, saya bilang kayak gitu. Lu nggak tahu itu kayaknya salah bahasa Inggrisnya, bukan kayak gitu, saya lupa semua apa yang saya pelajari. Ya udah akhirnya dia menyerah. Akhirnya dikembalikanlah, ya saya daftarkan tapi uangnya nggak langsung kembali, akhirnya di registrasi untuk refund ya, sampai saya dapat email notifikasi bahwa proses refund itu sedang dimulai. Notifikasinya ya dikembalikan full dalam waktu 5 hari kerja sampai dengan 3 minggu ya informasinya. Jadi saya dari pagi itu di tanggal 2-nya itu ngecekin rekening terus, bolak-balik ngecekin rekening saya udah masuk atau belum, ya pasti belum lah ya gitu kan, apalagi dari Indonesia ke Indonesia aja lama gitu, apalagi ini dari Indonesia ke luar gitu kan. Nah situlah ceritanya gitu, nanti selanjutnya saya akan kasih tutorialnya ya, maaf ceritanya kepanjangan, tapi saya mau kasih tip ya tips ya. Ketika teman-teman ngalamin hal yang mungkin kalau udah terjadi udah di luar kendali kita ya, yang pertama adalah jangan panik. Kenapa saya bilang jangan panik? Karena saya udah panik duluan ya. Semua pasti ada solusinya. Kalau misalkan udah ya kita udah usaha, ya udah berarti memang itulah udah jalannya. Yang kedua, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tenang dulu aja gitu. Pasti ada jalan keluarnya, pelan-pelan, tenang dulu aja. Karena kemarin saya di 10 menit awal itu jujur saya nggak tenang ya, karena saya udah punya banyak planning dengan uang yang diambil sama subscription saya itu. Terus ya nggak banyak sih sebenarnya, buat teman-teman pasti nggak banyak ya uang segitu. Yang ketiga, usaha terus ya, usaha terus sampai mentok ya, pasti ada caranya, pasti ada jalannya, itu aja. Sampai saat ini saya masih menunggu, sampai 5 hari kerja ke depan, dan bukan 5 hari tapi 3 minggu ke depan, mungkin sampai akhir Februari ini. Nanti insya Allah akan saya update apakah refundnya itu udah masuk atau belum. Tapi rencana saya adalah ketika memang refundnya belum masuk, saya akan usaha lagi untuk yang kedua kalinya dan mungkin yang terakhir ya. Karena teman saya bilang ya udah usaha, udah berusaha ya kan, kalau memang nggak kembali ikhlasin aja, nanti pasti diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya udah pakai aja selama 1 tahun dulu, dan jangan lupa untuk jangan sampai di renewal terus kita delete, entah itu nomor kartu kreditnya atau nomor auto debitnya, itu di delete aja. Nah sampai di sini terima kasih, tapi intinya itu nanti ada di video selanjutnya ya, bukan di sini. Ini mah mau cerita aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.